Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Hanum Mufidah Aksanti, Angel Dwi Pramita, Rizky Pratama Yuda, Solikin, dan M. Isroki Gelbi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kami yaitu e-kompen mahasiswa. Di sini yang pertama akan dimulai yaitu aplikasi register. Yang pertama di sini akan register sebagai mahasiswa dan akan diisi dengan nama lengkap yaitu Yuda. Dan setelah itu akan ditekan button yang berikutnya. Setelah itu memilih prodi yang itu D4 SIB, memasukkan email pengguna, dan memilih periode pada tahun sekarang. Setelah itu klik button register agar masuk ke halaman validasi register pada admin. Setelah muncul notifikasi data telah tersimpan, maka ini nanti admin dapat memverifikasi akun ini dari halaman web dari admin tersebut. Maka di sini data yang tadi mahasiswa masukkan yaitu sebagai Yuda akan masuk dan dosen dapat mendecline ataupun mengapprove. Di sini saya akan mencoba yaitu dengan mengapprove. Maka pada email tertera nanti akan dikirimkan pemberitahuan jika pembuatan akun sudah diterima. Dan setelah itu mahasiswa dapat melakukan login. Setelah admin melakukan approval pada mahasiswa tersebut, maka akan dikirim email sebagai berikut. Yaitu, selamat, kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa registrasi Anda berhasil. Seperti itu. Setelah itu login. Di sini kita dapat melakukan login dengan nama username yang tadi Yuda dengan menggunakan link. Maka mahasiswa yang tadi sudah dapat masuk ke akun mahasiswa tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fitur lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melakukan login sebagai dosen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah dashboard dari dosen, di mana di sini dashboard itu akan menunjukkan bahwa jumlah tugas yang aktif dengan pekerjaannya. Di sini saya akan mencontohkan untuk pembuatan pekerjaan. Misalnya di sini teknis, nama pekerjaan itu pembuatan website absensi. Untuk persyaratan dan juga kompetensi ini bisa berupa opsional, jadi jika tidak ingin
menginputkan persyaratan untuk kompetensi bisa diisi dengan angka 0. Di sini saya mengisi persyaratan adalah 2 dengan kompetensi hanya 1, bisa coding. Jumlah progres 3. Kemudian jika sudah mengisi data pada halaman pertama, bisa menekan tombol next, di mana ini adalah inputan untuk progresnya. Setelah itu Anda bisa melihat jumlah jam dari semua progres tersebut dengan batas pengerjaannya adalah 1 bulan 2 hari, yang dimana dihitung dari akumulasi hari yang diperlukan dari semua progres. Setelah itu bisa klik simpan, maka data akan berhasil ditambahkan. Dan di sini akan muncul daftar pekerjaan dengan membantu pembuatan absensi. Di sini terdapat tombol detail, di mana ini adalah detail pekerjaan yang telah dibuat, jenis tugas teknis, nama pekerjaan membantu pembuatan website absensi, jumlah anggota yang diperlukan 1, deskripsi tugas membantu dalam pembuatan website absensi, jumlah persyaratan 2, jumlah kompetensi adalah 1, jumlah progres adalah 3. Di mana setiap progres memiliki deadline. Di sini deadline-nya adalah belum membuat deadline dikarenakan pekerjaan ini belum dimulai. Di sini juga Anda bisa melakukan pengeditan data pekerjaan, di mana bisa menghilangkan kompetensi sebagai berikut. Misalkan saya ingin menghilangkan kompetensi, jadi pekerjaan ini tidak membutuhkan kompetensi, bisa klik silang. Di sini maka dari pekerjaan tersebut akan terhapus. Dan jika sekiranya sudah mengedit, bisa klik simpan. Nah, tadi saya sudah melakukan penghapusan kompetensi, di mana di sini sekarang pekerjaan tidak memiliki kompetensi. Jika ingin melakukan penghapusan, Anda bisa mengklik tombol hapus di sini. Nanti pekerjaan akan terhapus, tapi di sini saya tidak akan mencontohkan. Saya ingin menghapus pekerjaan. Contoh kalau kondisi pekerjaan tersebut sudah ada orangnya, seperti pada pekerjaan melakukan penelitian. Nah, di sini sudah ada orang, maka pekerjaan tersebut tidak bisa dihapus. Sebagai contoh, seperti ini, karena pekerjaan sudah memiliki anggota. Jika ingin menghapus, Anda bisa mengklik anggota tersebut. Nah, di sini ada tombol mulai deadline, edit deadline. Nanti akan saya jelaskan setelah mahasiswa melamar. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan sebagai stakeholder mahasiswa yang melakukan login sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Pada halaman awal ada dashboard yang berisikan informasi dari nama mahasiswa itu, program studinya, kemudian periode dari mahasiswa itu. Kemudian ada total akumulasi jam dari tiap jam komen dari matkul yang terdapat jumlah jamnya. Misal pemrograman web 50 jam dan pemrograman berbasis objek 50 jam, maka total akumulasinya 100 jam. Dan jika terdapat total akumulasi jam lebih dari 0, maka terdapat card atau notif. Silakan selesaikan komen Anda agar bisa mengikuti UAS. Kemudian masuk pada bagian list pekerjaan. Pada bagian list pekerjaan ini terdapat semua list pekerjaan yang telah dibuat oleh dosen dan juga admin. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana apply-nya yang telah dibuat pekerjaan yang telah dibuat oleh teman saya tadi. Di sini nama pekerjaannya membantu pembuatan website absensi. Dan jika ditekan pekerjaannya, itu tertera detail pekerjaannya seperti nama dosen, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian bisa klik apply untuk mengapply pekerjaan.
maka muncul sebuah snack bar lamaran pekerjaan berhasil diajukan. Kemudian setelah saya apply dari pekerjaan tadi, mahasiswa itu bisa mengapply dari semua pekerjaan. Misalnya pekerjaan ini itu bisa di-apply. Akan tetapi jika mengapply pekerjaan yang sama akan muncul sebuah snack bar merah dengan tanda seperti ini, Anda sudah melamar pekerjaan ini sebelumnya. Kemudian jika kondisi pekerjaan ini full, misalnya melakukan penelitian dengan kondisi satu persatu, muncul snack bar pekerjaan ini sudah penuh atau tidak bisa melakukan apply. Untuk selanjutnya pada bagian dosen untuk mengapprove atau mendekline lamaran dari mahasiswa ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerimaan pelamaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh teman saya. Di sini masuk ke menu penerimaan, di mana di sini akan ada mahasiswa yang bernama Yuda yang telah melakukan pelamaran pekerjaan tersebut. Di mana di sini ada 2 pelamaran yang telah dilakukan oleh teman saya, di mana teman saya yang tadi melakukan pelamaran pada pekerjaan membantu pembuatan website absensi dan membantu membuat website kasir. Di sini dosen bisa memilih mahasiswa tersebut ingin di ACC atau tidak. Misalkan pada membantu membuat website kasir itu jika ditolak. Nah, ini adalah pesan yang muncul ketika dosen menolak mahasiswa. Nah, maka pelamaran pada pekerjaan yang saya tolak tadi akan menghilang. Dan di sini saya akan mencontohkan jika mahasiswa tersebut diterima, maka akan muncul pesan berhasil, pelamaran disetujui. Kemudian dapat dilihat pada button bar profile itu terdapat notif merah beserta angka itu dan notifikasi ini. Nah, itu muncul dari pekerjaan yang telah disetujui pelamarannya dan juga yang tidak disetujui. Untuk yang tidak disetujui tadi berwarna merah dan jika disetujui berwarna hijau beserta informasi tanggal kapan disetujui dan kapan ditolak dari pelamaran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur selanjutnya, di mana pada pekerjaan yang telah diterima tadi, mahasiswa yang telah saya setujui tadi, maka pekerjaan tersebut statusnya akan full dan otomatis button akan berubah ke close. Dimana jika diklik itu akan muncul konfirmasi pesan seperti ini, pekerjaan sudah penuh dan tidak bisa mengubah status ke open. Jika Anda ingin mengubah status ke open, tambahkan total anggota atau kurangi anggota yang ada. Misalkan kurangi anggota yang ada ini adalah meng-kick mahasiswa yang telah mengapply pekerjaan yang telah saya buat tadi. Dimana ketika mengklik tombol silang ini, maka akan muncul konfirmasi penghapusan atau mengeluarkan anggota tersebut dari pekerjaan yang telah saya buat. Dimana ketika mengklik ya, maka otomatis mahasiswa dengan nama Yuda akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sebelumnya. Dan di sini anggotanya akan berubah menjadi 0/1 dan statusnya kembali ke open. Di sini juga Anda bisa melakukan pengubahan status kondisi dari open ke close. Di mana jika ke close, maka pekerjaan yang statusnya close maka tidak akan muncul di list pekerjaan ini. Dan status kondisinya adalah belum full, di mana karena anggota tidak memenuhi jumlah, dan kondisi pekerjaan ini adalah yang sebelumnya full berubah ke belum full dikarenakan anggotanya tidak penuh untuk pekerjaan yang ini. Dan di sini jika mengklik button belum full maka akan ada penjelasan lebih lanjut. Untuk selanjutnya teman saya akan melakukan apply kembali untuk menjelaskan fitur selanjutnya. Dikarenakan list pekerjaan membantu pembuatan website ini berupa close, maka tidak akan tertampil. Untuk menampilkannya bisa di open terlebih dahulu. Berat diedit ya gue. Maka list pekerjaan membantu pembuatan website absensi akan tertampil dan bisa melakukan apply lagi.
Setelah berhasil melakukan apply, kemudian di sini saya akan melakukan apply terkait pekerjaan yang beda, akan tetapi nama dosen yang membuat itu sama. Maka akan terjadi kondisi mahasiswa ini bisa melakukan apply beberapa kali dan dengan nama dosen pembuatnya sama. Nah, di sini kan ada 2 pelamaran yang telah dilakukan kembali oleh teman saya, di mana teman saya tadi melakukan pelamaran di 2 pekerjaan. Nah, dosen ini bisa melihat apakah mahasiswa tersebut memiliki kompetensi dengan mengklik card lamaran mahasiswa tersebut. Di sini terlihat bahwa mahasiswa Yuda ini tidak memiliki kompetensi. Mahasiswa Yuda ini bisa menambahkan kompetensi yang dimilikinya dengan melalui penambahan pada menu profil yang akan diperagakan oleh teman saya. Nah, pada menu profil ini terdapat menu ganti password, daftar kompetensi mahasiswa, dan notifikasi. Nah, mahasiswa ini dapat menambah kompetensinya melalui fitur daftar kompetensi mahasiswa. Berikut kita klik tombol tambah sini. Nah, di sini mahasiswa dapat melakukan penambahan kompetensi. Dapat coding, misal saya akan menambahkan kompetensi coding, pengalaman membuat kemudian untuk bukti ini bisa diisikan link. Jadi misal mahasiswanya mengupload di Google Drive, nah nanti mahasiswanya bisa menyalinnya di sini. Kemudian saya akan mengkliknya simpan, maka akan muncul notifikasi data telah tersimpan. Nah, setelah penambahan kompetensi tadi, terlihat bahwa Yuda ini sudah memiliki kompetensi berupa coding yang jika diklik kompetensi ini akan muncul detail kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut beserta bukti, pengalaman, dan data mahasiswa tersebut. Kemudian pada kompetensi ini bisa melakukan edit, hapus, dan melihat detail. Ini kemudian di sini saya akan memperagakan fitur editnya. Sini saya akan mengubahnya, misal dalam kompetensinya saya ubah menjadi Excel. Kemudian di sini saya akan ubah Nah, pada bukti ini masih sama, misal saya akan menggunakan link. Kemudian saya klik simpan. Maka akan muncul notifikasi data telah terbarui. Di sini juga pada bagian dosen, kompetensi mahasiswa tersebut juga telah terbarui dengan data yang telah diinputkan teman saya tadi. Di sini saya akan melakukan penerimaan untuk mahasiswa bernama Yuda ini, dimana jika saya melakukan penerimaan mahasiswa Yuda ini pada pekerjaan membantu pembuatan website absensi dengan mengklik ikon centang, maka otomatis pekerjaan tersebut kan tersetujui. Nah, untuk pekerjaan yang tadi yang di bawahnya itu otomatis akan hilang. Lamarannya akan hilang. Dikarenakan mahasiswa hanya bisa mengapply satu pekerjaan satu mahasiswa dan harus diselesaikan terlebih dahulu untuk melakukan apply ke pekerjaan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur selanjutnya, di mana untuk melakukan mulai deadline. Nah, pada pekerjaan tersebut, maka klik button mulai deadline untuk menambahkan batas pengerjaan, di mana di sini akan terdapat deadline untuk setiap progresnya, di mana perhitungannya adalah hari sekarang. Untuk progres 1 hari sekarang ditambah 12 hari, maka akan muncul tanggal sekian. Dan kemudian untuk progres kedua ini akan muncul batas pengerjaannya dengan perhitungan penambahan 15 hari ditambah deadline sebelumnya, dan seperti itu untuk selanjutnya. Dan di sini ketika Anda mengklik button akumulasi, nanti akan tampil jumlah jam akumulasinya berapa dengan batas pengerjaan. Semua deadline itu diakumulasi, itu pekerjaan tersebut akan mempunyai batas pengerjaan kapan, dan jika mengklik simpan maka pekerjaan tersebut akan termulai deadline-nya.
Dan di sini Anda juga bisa melakukan edit deadline, di mana Anda bisa mengganti deadline setiap progres. Misalkan Anda ingin mengganti deadline progres 3. Progres 3 ini sebelumnya kan memiliki deadline 2025 bulan 1 tanggal 25 jam 5 lebih 35. Di sini misalkan saya ingin menambah hari menjadi 3, otomatis deadline akan tertambah 3 hari dan akumulasi pun juga akan terbaharui. Dan ketika mengklik simpan, maka deadline berhasil terbaharui. Di sini untuk mengeceknya Anda bisa mengklik detail. Di sini maka deadline akan muncul di pekerjaan tersebut dengan deadline yang sudah diperbarui tadi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian setelah dimulai deadline tadi, sebelumnya kan tidak tersedia akumulasi deadline, dan jika ke page riwayat lagi itu tertera pekerjaan yang diproses oleh mahasiswa ini atau yang telah disetujui oleh dosen, yaitu membantu pembuatan website absensi dan akumulasi deadline 28 Januari sesuai yang teman saya edit tadi. Kemudian jika masuk ke kartnya tadi akan muncul progres sejumlah 3 progres, dan jika belum dikumpulkan akan berwarna merah dengan masing-masing progres bernilai 10, 20, dan 15 yang totalnya menjadi 45. Pada progres pertama itu akan muncul jenis tugasnya, tugas, judul progres, jumlah jam, dan juga batas pengerjaannya. Untuk nilai jika belum mengumpulkan atau dinilai itu akan bernilai strip. Untuk pengumpulannya bisa berupa link, gambar, dan juga file. Misalnya jika link, pengumpulan berhasil disimpan, muncul sebuah pop-up pengumpulan berhasil disimpan, dan jika diklik OK. Nah, untuk yang telah dikumpulkan akan tetapi belum dinilai oleh dosen tersebut akan berwarna hijau. Selanjutnya saya akan mengumpulkan berupa media gambar. Untuk media gambarnya akan tertera seperti ini. Selanjutnya saya akan mengumpulkan berupa file. Dan jika sudah melakukan pengumpulan semuanya, maka akan masuk ke tab telah selesai. Di sini terdapat membantu pembuatan website absensi. Dan jika kondisinya itu berwarna hijau, itu bisa membatalkan pengumpulannya. Seperti ini. Dan akan masuk ke tab proses lagi karena pengumpulan tadi sudah dibatalkan dan berwarna merah kembali. Di sini akan saya kumpulkan kembali. Kemudian untuk pengumpulan berupa link, di sini terdapat sebuah link lihat bukti pengumpulan, dan jika ditekan maka akan menuju ke, misalnya tadi berupa link ini, maka akan menuju web browser dan akan menuju link tersebut. Sedangkan berupa gambar hanya tampilan sebuah gambar seperti ini. Sedangkan file itu bisa melakukan pendownloadan bukti pengumpulan. Dan jika file berhasil download, maka bisa membukanya seperti ini. Dan filenya akan tertampil pada seperti ini. Setelah mengumpulkan semuanya, maka akan masuk ke proses dari stakeholder dosen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Maka selanjutnya di sini dosen bisa melihat status pengerjaan dari mahasiswa. Nah, tadi kan ada 3 progres dan mahasiswa sudah menyelesaikan semua progresnya, dan di sini dosen bisa melihat progres dari mahasiswa. Ini adalah progres dari pengumpulan dalam bukti foto. Kemudian dosen bisa melakukan
penolakan atau penerimaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa tadi. Misal di sini saya akan melakukan penolakan, maka otomatis pekerjaan yang dikumpulkan oleh mahasiswa akan ditolak dan tidak akan mendapatkan nilai. Kemudian di sini saya akan melakukan penerimaan, dan pada penerimaan tugas pada mahasiswa tadi dengan klik tombol centang, maka nanti otomatis pengerjaan akan dinilai oleh dosen. Dan ini adalah progres yang ketiga dalam bentuk pengumpulan link, dan saya akan terima, maka akan ternilai juga, dan selanjutnya akan oleh teman saya lagi. Setelah semua pengumpulan telah dinilai oleh dosen, maka bisa dilihat dengan seperti ini, yang artinya berwarna kuning tadi sebelumnya berwarna hijau, yang artinya sudah dinilai. Pada progres pertama ini telah dinilai atau dicentang oleh dosen tersebut, maka bernilai 10. Dan pada progres yang selanjutnya tidak dinilai dan bisa melakukan pembatalan dan melakukan upload ulang. Dan dosen juga bisa melakukan penilaian terhadap pengumpulan itu lagi. Misalnya di sini saya akan membatalkan pengumpulannya, maka akan masuk ke tab proses lagi pekerjaannya dan berwarna merah. Kemudian saya akan melakukan pengumpulan ulang terhadap progres yang ditolak oleh dosen. Misalnya ini, pengumpulan berhasil disimpan, maka akan masuk ke tab telah selesai dan akan tetapi berwarna hijau karena belum dinilai oleh dosen tersebut. Kemudian dapat dilihat pada stakeholder dosen yang sebelah kiri ini akan muncul sebuah Yuda tadi dengan nama progress backend. Ini juga bisa di accept atau di decline juga. Di accept atau di decline? Accept. Maka pada tampilan mahasiswa itu bisa melakukan sudah dinilai 20, dan juga jam kompen dari mahasiswa ini berkurang menjadi 55 jam, yang tadinya 100 menjadi 55, berkurang sesuai dengan jam kompen dari pekerjaan ini. Pada pekerjaan pembantu pembuatan website itu sudah dinilai semua dan tidak berstatus pending atau strip, maka bisa di hold dan ditekan lama, maka akan muncul sebuah pop-up pekerjaan beserta detail-detailnya. Maka akan adanya button request tanda tangan Prodi, misalnya seperti ini. Akan muncul sebuah snack bar permintaan cetak surat berhasil dibuat, dan itu nanti akan masuk ke Prodi, tergantung pada Prodi mahasiswa ini. Misalnya pada mahasiswa ini program studinya adalah D4 SIP, maka yang pada menandatangani atau menyetujui adalah Prodi SIP, seperti itu. Kemudian ada kondisi jika progres itu belum dinilai atau seperti strip atau belum telah dinilai seperti ini, maka akan coba saya apply pekerjaan baru, membantu membuat website kasir misalnya. Di sini saya sudah melakukan apply, dan pada tampilan dosen bisa melihat anotasinya seperti tadi. Misalnya saya approve, lamaran disetujui. Maka akan muncul sebuah proses pekerjaan baru yang telah di-approve dari dosen tadi, yaitu bergabung meneliti. Misalnya saya mengumpulkan berupa link. Nah, ini kan masuk ke tab telah selesai, akan tetapi ini berbeda kondisi karena itu muncul sebuah snack bar beberapa status masih pending karena
progres tadi belum dinilai oleh dosen ini, seperti itu. Selanjutnya untuk melakukan teknis tanda tangan surat dan pencetakan suratnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menu Kaprodi di mana kita harus login Kaprodi dengan prodi SIP terlebih dahulu. Pada bagian Kaprodi atau role Kaprodi ini terdapat 3 menu, yaitu home, penerimaan, dan profil. Pada home ini terdapat dashboard Kaprodi yang menjelaskan jumlah penandatanganan dan status beberapa tanda tangan yang perlu ditandatangani oleh Kaprodi tersebut. Dan juga terdapat detail beberapa tanda tangan yang sudah selesai. Selanjutnya pada menu penerimaan ada 2 submenu lagi, yaitu tanda tangan dan selesai. Pada tanda tangan di sini Kaprodi perlu mengesep atau menyetujui dengan mengklik tombol centang tersebut untuk menandatangani pekerjaan dari mahasiswa. Dan untuk selesai di sini adalah data riwayat-riwayat yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada menu profil. Nah, untuk menu profil ini adalah tampilan pada mahasiswa yang mana di sini saya akan mencoba untuk mengganti foto profilnya, yaitu dengan cara mengklik ikon kamera, kemudian kita diarahkan pada penyimpanan pada handphone kita atau perangkat kita. Misal saya di sini akan memilih foto, maka akan muncul notifikasi foto berhasil diperbarui. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan ganti password. Untuk password yang lama saya akan memasukkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan melakukan ganti password yang baru. Namun di sini saya akan melakukan percobaan ketika saya akan melakukan ganti password, namun untuk verifikasi password baru itu salah. Kemudian saya klik OK, maka akan muncul notifikasi password baru dan konfirmasi tidak cocok. Kemudian saya akan mencobanya untuk password baru dan verifikasi password baru itu sama, maka akan muncul notifikasi password berhasil diperbarui. Pada stakeholder dosen itu jika mahasiswanya sudah mengumpulkan semua progres dari satu pekerjaan itu, maka akan muncul di tab selesai seperti ini. Misalnya Yuda yang melakukan membantu pembuatan record absensi dengan 3 progres tadi. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana mahasiswa tersebut jika statusnya telah di ACC oleh Kaprodi, di mana pada submenu tanda tangan Kaprodi ini akan muncul card berwarna hijau dengan nama Kaprodinya, tanggal di ACC-nya, dengan status telah ditandatangani, di mana ketika mengklik card tersebut maka akan muncul pekerjaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut dengan nama Kaprodi, NIM, dan disetujui pada tanggal berapa, dan dengan ada cetak surat. Jika mengklik cetak surat tersebut, maka akan muncul sebuah dokumen bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan kompen dan QR code. Nah, di sini pada mahasiswa ini terdapat notifikasi kembali, di mana jika pengumpulan progres ditolak akan muncul notifikasi, dan jika diterima akan muncul notifikasi juga, dan juga jika
Jika gagal apply akan muncul notifikasi. Ini adalah notifikasi semua aktivitas dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa, entah itu diterima, cetak surat, atau dan lain-lain. Selanjutnya, jika mahasiswa tersebut tidak ingin banyak notifikasi sehingga dapat mengganggu, maka mahasiswa dapat menghapus notifikasi. Di sini saya akan coba mencontohkan menghapus notifikasi. Mohon maaf Anda tidak diterima pada pekerjaan sebagai berikut dengan mengklik ikon sampah pada samping kanan. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba men-scan QR code pada dokumen berikut ini. Di sini Anda bisa mendapatkan link dari hasil scan QR code tersebut ke browser, atau bisa Anda salin link. Nah, di sini kita klik buka. Terlihat bahwa pada dokumen tersebut telah tampil hasil scan di mana terdapat nama pengajar yang melakukan tugas kompen dan detail-detail kompen yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Ini adalah hasil dari aplikasi kami, di mana selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil user testing yang telah kami lakukan. Untuk dokumen pendukung mata kuliah mobile berupa form responden dan juga manual book mobile. Untuk form respondennya itu berupa 11 jawaban dari masing-masing stakeholder. Yang paling banyak itu mahasiswa berupa 7, dosen berupa 2, kaprodi 1, dan juga admin 1. Kemudian untuk SUS atau System Usability Skill, dari hasil melakukan pengujiannya itu dianalisis dari 10 pertanyaan pada kuesioner dengan 11 responden, didapatkan hasil yaitu nilai 70,27 di mana dikategorikan dengan grade C. Untuk selanjutnya yaitu adalah kritik dan saran. Yang pertama dari Bapak Budi Haryanto, di mana beliau memberikan saran bahwa agar notifikasi untuk dosen langsung melalui nomor WhatsApp agar mempermudah informasi. Di sini kami tidak memperbaiki karena kan kami sudah memiliki notifikasi dengan melalui aplikasi tersebut, seperti yang sudah kita presentasikan tadi. Untuk sisi mahasiswa, banyak yang bilang tampilan kurang menarik, tetapi sistem sudah cukup berjalan dengan baik. Untuk Bapak Hendra Papdita selaku Kaprodi SIB, beliau menyarankan agar tidak ada tanda tangan atau QR code, mending untuk dihilangkan. Dan selanjutnya yaitu di surat ditampilkan sisa jam kompen dari mahasiswa tersebut sudah kita perbaiki, ditambah pekerjaan, deskripsi, mending jadi tempat buat menaruh link sudah selesai. Untuk tampilan website itu kata-kata diseragamkan sudah kita perbaiki. Dan terakhir untuk kritik dari Bapak Rahmat Arianto, beliau menyarankan agar nomor HP itu diformat +62 atau 08. Di sini kita tidak perbaiki karena di sini nomor HP kita bisa +62 dan 08 agar lebih fleksibel. Dan selanjutnya adanya maksimal nilai jam kompen pada pekerjaan. Di sini kami juga tidak memperbaiki karena sekali lagi tergantung keinginan dosen mau jam tersebut, pekerjaan tersebut dinilai beberapa jam. Dan yang selanjutnya yaitu jumlah progres memiliki batasan. Di sini juga tidak kita perbaiki dikarenakan bagi kami progres dari pekerjaan itu tidak perlu adanya batas, dikarenakan kami pikir bahwa dosen itu bisa melakukan beberapa progres sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang diberikan dosen tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu buton dimulai ketika jumlah. Untuk poin kritik selanjutnya dari Bapak Rahmat adalah buton dimulai ketika jumlah pelamar sudah ada. Di sini kita tidak memperbaikinya karena pada pekerjaan sudah ada informasi bahwa berapa anggota yang mendaftar. Jika 0 akan 0 per jumlah anggota,
Jika satu maka satu per jumlah anggota, dan kami pikir kita memperbaiki karena sudah tertera pada pekerjaan tersebut. Sekian dari kami presentasi demo mengenai aplikasi mobile dan juga hasil dari testing stakeholder. Bila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.